wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungannya. Kita semua bisa berkumpul kembali di Puskesmas Adem Ayam ini untuk menyelenggarakan rapat terkait pembentukan program untuk Puskesmas Adem Ayam. Perkenalkan, saya Nura Rosa Cornelia Eka Putri Mayasin, selaku moderator yang akan memandu jalannya mini lokakarya pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas, dan yang terhormat Bapak serta Ibu Pegawai yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke acaranya, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara atau rundown acara kita pada pagi hari ini. Pertama, kita buka dengan doa pembukaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian analisa masalah yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian program oleh masing-masing penanggung jawab. Setelah itu, dilanjutkan dengan kesepakatan program oleh Kepala Puskesmas. Dilanjutkan dengan sepatah dua kata oleh Bapak Kepala Puskesmas. Setelah itu, penyampaian kesimpulan oleh notulen dan penutup. Baik, mari sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut dengan sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan saya Panji Pamudi. Saya Kepala Puskesmas di Desa Adem Ayem. Nah, sebelum memulai acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini. Semoga dengan adanya acara ini, diskusi atau musyawarah ini, kita semua nanti bisa memajukan serta mensejahterakan Desa Adem Ayem. Dan saya mohon kerjasamanya nanti supaya Bapak Ibu sekalian pada acara serta program-program yang akan kita kerjakan ke depannya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mari kita lanjut ke penyampaian analisa program oleh Bapak Kepala Puskesmas. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk slide-nya bisa dilanjut. Bisa untuk PPT-nya, slide-nya mungkin bisa dilanjutkan. Nah ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan program-program Puskesmas yang ada di Desa Adem Ayem. Yang pertama, di sini ada kesehatan ibu dan anak KIA. Yang kedua, pencegahan penyakit menular P2M, gizi masyarakat, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat atau Puskesmas, ada usaha kegiatan sekolah, UKS, serta pengendalian penyakit hipertensi. Nah, dari program-program yang sudah saya jelaskan tadi, masih terdapat atau masih banyak masalah-masalah yang ada di Desa Adem Ayem. Untuk permasalahannya sendiri, saya akan jabarkan atau saya akan bacakan. Yang pertama terkait P2M terlebih dahulu. Untuk pencegahan penyakit menular atau P2M, masih ditemukan permasalahan program, yaitu tingginya angka penyakit menular serta meningkatnya tiap tahunnya korban jiwa. Yang kedua, program P2M sendiri, poin permasalahannya yang nomor 2, yaitu kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat terkait tanda gejala penyakit menular. Poin yang ketiga, menganggap tanda gejala penyakit menular ini adalah hal yang biasa. Poin yang keempat,
belum adanya implementasi terkait pencegahan penyakit menular. Setelah itu kita lanjut di poin yang kedua, mohon maaf, saya lanjut di program yang kedua, yaitu ada kesehatan ibu dan anak atau KIA. Untuk permasalahannya sendiri itu ada 2 poin. Yang pertama, tingginya angka kematian ibu dan anak. Setelah itu, kurangnya pengetahuan tentang risiko-risiko kehamilan, tanda-tanda bahaya kehamilan, dan komplikasi kehamilan. Itu terkait permasalahan di KIA. Setelah itu kita lanjut di program yang ketiga, ada gizi masyarakat. Di sini dengan permasalahannya, yang pertama, dari beberapa masyarakat di Desa Adem Ayem itu kurang memahami tentang bangunan gizi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Adem Ayem terkait status gizi buruk. Itu program permasalahan dari gizi masyarakat. Kita lanjut di program yang keempat, ada Perkesmas, yaitu kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat. Untuk poin permasalahannya di sini ada 4 poin. Saya bacakan. Yang pertama, tingginya angka penyakit kesehatan masyarakat, yang khususnya hipertensi, yang setiap tahunnya itu merenggut korban jiwa di Kecamatan Adem Ayem ini. Yang kedua, poin yang kedua, kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat terkait tanda gejala hipertensi, diabetes mellitus, gizi buruk, dan lain-lain. Poin yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang manajemen pola kebiasaan. Serta poin yang keempat, minimnya implementasi program Perkesmas pada tahun sebelumnya. Baik, itu tadi permasalahan program dari Perkesmas. Saya bacakan program yang kelima, yaitu ada usaha kegiatan sekolah atau UKS. Dengan permasalahan program ada 2 poin. Yang pertama, ada beberapa sekolah yang tidak aktif di grup UKS, sehingga tidak mengetahui jadwal pelaksanaan. Poin yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai UKS. Untuk program yang keenam, yaitu pengendalian penyakit hipertensi dengan program permasalahan atau permasalahan yang ada itu ada 4 poin. Yang pertama, tingginya angka penderita hipertensi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan penderita hipertensi terkait penyakit yang diderita. Yang ketiga, anggapan masyarakat terkait dengan penyakit hipertensi. Poin yang keempat, tidak ada terdeteksi dini terkait dengan penyakit hipertensi. Tidak jarang hipertensi ditemukan secara tidak sengaja pada waktu pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Nah, baik, mungkin itu tadi penyampaian permasalahan program yang sudah saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, kita masuk ke penyampaian program oleh masing-masing penanggung jawab. Kepada penanggung jawab dari Kesehatan Ibu dan Anak, waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari beberapa permasalahan yang ada dalam program kesehatan ibu dan anak, akan diadakan kegiatan yang pertama, tenaga kesehatan mengenalkan risiko, komplikasi, dan bahaya pada saat kehamilan. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan mengajarkan bagaimana mencegah risiko, komplikasi, dan bahaya saat kehamilan. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan ANC dan melakukan penyuluhan tentang risiko, komplikasi, dan bahaya saat kehamilan.
untuk waktu pelaksanaannya sendiri yaitu pemeriksaan ANC dilakukan setiap hari Rabu dalam seminggu sekali. Kemudian untuk program penyuluhannya dilakukan pada minggu ketiga setiap sebulan sekali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Leslie. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian program dari penanggung jawab pencegahan penyakit menular P2M. Kepada penanggung jawab waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sekarang perkenalkan saya Nurdatul Rofila, saya penanggung jawab dari program pencegahan penyakit menular P2M. Dari permasalahan program yang dipaparkan tadi, program kami akan melakukan pelayanan dengan melakukan temuan dini atau screening penyakit menular. Nah, layanan kesehatan pencegahan penyakit menular dan penyembuhan penyakit menular pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkala agar tercapainya tujuan pencegahan penyakit menular yang menyeluruh, efisien, dan totalitas. Dari program kami sendiri memiliki kegiatan yang pertama dilakukannya pelatihan tenaga kesehatan terkait dengan analisa data gejala penyakit menular, terus pemberian edukasi secara menyeluruh dan meluas terkait dengan tanda dan gejala. Terus di sini kami memiliki kegiatan tenaga kesehatan melakukan screening dini untuk penemuan kasus penyakit menular di masyarakat. Dan strategi yang kami lakukan, pertama kami mengevaluasi ulang permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh tenaga untuk analisa tanda gejala penyakit menular pada masyarakat. Dan selanjutnya kami memiliki strategi mencari dan menemukan kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan risiko peningkatan penyakit menular itu sendiri. Dan selanjutnya membuat rencana kegiatan atau program yang sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat. Yang selanjutnya strategi keempat dari program kami yaitu membuat perencanaan tata laksana edukasi yang lebih baik dari sebelumnya dan sesuai dengan keadaan masyarakat terkini. Selanjutnya itu yang bisa saya sampaikan dari program P2M sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurdatul. Kita lanjut ke penyampaian program dari penanggung jawab gizi masyarakat. Kepada penanggung jawab waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Indari Putri dari Ahli Gizi Puskesmas Adem Ayem. Di sini saya akan menyampaikan program dari gizi masyarakat. Yang pertama yaitu program perbaikan gizi dengan melakukan pemantauan berat badan dan kegiatan konseling setiap bulan. Lalu yang kedua yaitu program pendampingan balita gizi buruk dengan melakukan pemantauan perkembangan status gizi dan status kesehatan balita. Lalu untuk kegiatannya sendiri yaitu melakukan pengukuran berat badan balita, dan yang kedua melakukan konseling gizi, dan yang ketiga melakukan pemberian makanan tambahan. Jadi untuk kegiatannya ini sendiri akan dilakukan di Posyandu pada setiap hari Senin di minggu pertama setiap bulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indari. Selanjutnya, penyampaian program oleh penanggung jawab kesehatan, olahraga, perawatan kesehatan masyarakat. Kepada penanggung jawab waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini program dari Perkesmas sendiri itu yang pertama kita manajemen hipertensi dan DM, kemudian manajemen gizi buruk, kemudian kita melakukan perawatan luka lengkeng dan juga kita melakukan PHBS. Selanjutnya di sini kegiatan yang kita lakukan yaitu kita melakukan pengkajian posyandu atau pos pelayanan terpadu. Selanjutnya melakukan pengkajian poskesdes dan pengkajian UKK atau usaha kesehatan keluarga. Pembinaan Saka Bakti Husada atau biasa yang disebut dengan SBH, dan pemantauan dan pembinaan desa sehat atau PPDS,
Kemudian kita juga melakukan pertemuan evaluasi desa sehat dan pendataan PHBS di luar desa sehat. Dan kita juga melakukan pertemuan atau musyawarah masyarakat desa, MMD, dan strategi yang kita lakukan yaitu kita mengevaluasi ulang permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan untuk analisa Perkesmas. Selanjutnya, kita mencari dan menemukan kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan resiko peningkatan angka kejadian hipertensi, DM, gizi buruk, belum melakukan PHBS, dan juga posyandu. Selanjutnya, kita juga membuat rencana kegiatan atau program sesuai masalah yang terjadi pada masyarakat. Dan yang terakhir, kita juga membuat perencanaan atau tata laksana edukasi dan olahraga hipertensi yang lebih baik dari sebelumnya dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat juga. Untuk program ini kita melakukan di minggu kedua setiap bulannya di hari Sabtu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulia. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian program oleh penanggung jawab usaha kegiatan sekolah atau UKS. Pada penanggung jawab, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Feby Isabella. Di sini saya perwakilan dari usaha kegiatan sekolah atau UKS. Nah, dari UKS ini kami memiliki program, yaitu programnya pemeriksaan kesehatan dengan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, nafsa, HIV/AIDS, dan rokok. Untuk program kegiatannya, kita akan melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi, nafsa, HIV/AIDS, dan rokok ini dengan pemberitahuan yang disampaikan secara langsung ke sekolah. Dan setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah, seperti pemeriksaan mata, telinga, mulut dan gigi, dan penimbangan berat badan serta tinggi badan. Untuk kegiatan tersebut akan dilakukan pada setiap hari Selasa, pada minggu kedua setiap bulannya, itu untuk waktunya sekitar jam 10 sampai jam 12 siang. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Bella. Selanjutnya penyampaian program oleh penanggung jawab pengendalian penyakit hipertensi. Kepada penanggung jawab, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cynthia Octaviana dari Dokter Umum Puskesmas Adem Ayam yang bertanggung jawab pada pengendalian penyakit hipertensi, penyakit tidak menular. Adapun program dari penyakit tidak menular ini yaitu promosi kesehatan. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak Kurangi terdengar. Untuk mengurangi penyakit hipertensi pada masyarakat. Peningkatan kesadaran kualitas hidup sehat pada masyarakat penderita hipertensi dengan patuh dan tertib minum obat, serta pemantauan tekanan darah terkini pada penderita hipertensi secara berkesinambungan. Itu kegiatannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas program oleh petugas kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini terkait dengan penyakit hipertensi. Selanjutnya yaitu pemberian edukasi pada masyarakat, baik masyarakat sehat maupun sakit, mengenai dampak dan pencegahan dari hipertensi. Dengan strategi yang pertama yaitu mengevaluasi terkait dengan kendala yang dialami tenaga kesehatan mengenai berjalannya program di masyarakat. Selanjutnya melakukan pemantauan tekanan darah terkini pada penderita hipertensi secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu menemukan kebiasaan pola hidup masyarakat yang beresiko terjadi hipertensi. Selanjutnya
pada hari Rabu minggu kedua setiap bulannya. Mungkin itu saja paparan program yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Selanjutnya, kita masuk ke kesepakatan program oleh Bapak Kepala Puskesmas, dilanjutkan dengan sepatah dua kata oleh Bapak Kepala Puskesmas. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, tadi dari program-program yang sudah penanggung jawab sampaikan, saya tanyakan kembali terkait waktu dan kesepakatannya. Yang pertama, saya tanyakan ke penanggung jawab program KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Untuk tadi yang sudah dijelaskan dari program yang setiap bulannya akan dilaksanakan itu jatuh pada hari Rabu minggu ketiga setiap bulan. Bagaimana dari penanggung jawab KIA, apakah disetujui? Iya, disetujui. Baik, terima kasih. Yang kedua ada P2M. Yang tadi sudah dijelaskan terkait program untuk jadwal terlaksananya itu hari Minggu, hari Jumat di minggu terakhir setiap bulannya. Bagaimana untuk penanggung jawab P2M? Apakah disetujui? Baik, disetujui. Ya, terima kasih. Yaitu di program gizi masyarakat. Dari hasil yang sudah dipaparkan tadi terkait program, terlaksanakannya itu pada hari yang akan dilaksanakan pada hari Senin di minggu pertama. Bagaimana untuk penanggung jawab gizi masyarakat, apakah disetujui? Disetujui, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut ke program yang keempat. Di sini, di program yang keempat ada Perkesmas. Setelah tadi program yang sudah dijelaskan oleh perwakilan atau penanggung jawab Perkesmas, ditemukannya untuk pelaksanaannya itu hari Sabtu, minggu kedua setiap bulan. Bagaimana untuk penanggung jawab program Perkesmas? Apakah disetujui? Baik, Pak. Setuju. Ya, baik, terima kasih. Untuk program yang kelima, di sini ada kegiatan UKS. Setelah tadi program yang sudah dipaparkan atau sudah dijelaskan, maka dari program UKS ini akan terlaksanakan pada hari Selasa di minggu kedua setiap bulannya. Bagaimana untuk penanggung jawab program UKS, apakah disetujui? Setuju, Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk program yang terakhir, di sini ada hipertensi atau pengendalian penyakit hipertensi. Dari program yang sudah dijelaskan atau dipaparkan tadi, untuk program hipertensi ini akan berjalan pada hari Rabu, minggu kedua setiap bulannya. Untuk penanggung jawab, bagaimana? Apakah disetujui? Setujui, Pak. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi kesepakatan kita bersama terkait program yang akan kita jalankan di Desa Adem Ayem ini. Untuk penutup atau kata-kata yang akan saya sampaikan, semoga dengan adanya kegiatan atau diskusi ini, serta program-program yang akan kita jalankan ke depannya, semoga kita bisa mensejahterakan Desa Adem Ayem ini. Dan mohon untuk penanggung jawab di setiap program, saya mohon kerjasamanya terkait supaya nanti kita bisa melaksanakan kegiatan kita ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan oleh Nutelen. Kepada Nutelen, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi baik, terima kasih Ibu moderator. Jadi kesimpulannya, untuk program yang dijalankan oleh Puskesmas Adem Ayem akan dilakukan dalam waktu dekat ini, yaitu yang dilakukan 1 bulan sekali untuk tiap programnya yang dilakukan. Terus, untuk permasalahan kurangnya pengetahuan tentang kesadaran masyarakat tentang hidup sehat dari tiap program yang dijalankan Puskesmas Adem Ayem ini, untuk kegiatannya dari tiap program yang dijalankan Puskesmas Adem Ayem ini yaitu
melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan edukasi dari tiap program yang dijalankan. Terus untuk strategisnya sendiri itu yaitu melakukan penyuluhan dan memberikan asuhan dan pemeriksaan oleh petugas dari program yang dijalankan oleh Puskesmas Adem Ayem. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Sekian dari saya. Sekian kesimpulan dari saya. Selamat pagi, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Notulen. Kegiatan pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian dalam penyusunan program pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika selama rapat hari ini banyak yang saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga program yang telah disusun ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ya.